Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para narasumber, kelima narasumber yang di samping kiri kanan saya yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan para hadirin peserta seminar, yang peserta dialog yang sempat hadir pada sore hari. Jadi mungkin tadi dari beberapa narasumber sudah menyampaikan cara pandang sesuai dengan profesi masing-masing dan kedudukan masing-masing. Ada yang membaca mulai dari situasi nasional ke lokalitas, dan ada yang memulai dari lokalitas ke nasional. Nah, mungkin hari ini dua-duanya saya ambil. Ini yang disebut dengan sentralisme demokrasi. Tetapi sentralisme demokrasi yang saya maksudkan bukan sentralisme demokrasi ala komunis seperti Lenin. Tetapi demokrasi yang saya maksud adalah demokrasi, sentralisme demokrasi kerakyatan ala Indonesia. Kalau dari beberapa narasumber, ya ada yang aktivis, ada yang alumni aktivis. Nah, sampai sekarang ini saya masih merasa aktivis. Saya sudah dari Makassar 10 tahun mendampingi kasus di Bantaeng dan Bulukumba sama Takalar, sengketa petani yang ada di Takalar berlawanan dengan PT PN 14. Para hadirin yang saya hormati, bahwa sebenarnya kalau kita melihat tema ini, bicara soal tema kebangsaan, kedaulatan, nah sebenarnya kan ini adalah suatu konsepsi yang bisa mengantarkan kita atau memberikan kita cara pandang bagaimana kita memilih pemimpin yang ada di Sulawesi Barat. Tetapi yang harus kita perhatikan dulu adalah harus mampu kita maknai yang mana sih kita yang maksud dengan nasionalisme, yang mana sih yang kita maksud dengan kebangsaan, yang mana sih yang kita maksud dengan kedaulatan. Karena berawal dari cara pandang inilah yang akan nanti membimbing kita memilih mana yang pemimpin betul-betul demokratis, nasionalis, dan memiliki rasa kebangsaan. Nah, bicara Indonesia, kita tidak terlepas bahwa Indonesia ini adalah negara terkaya di dunia dilihat dari potensi sumber daya alam. Nah, ini yang saya maksud bahwa Indonesia adalah negara atau Indonesia adalah avatarnya dunia. Kalau kawan-kawan sekalian biasanya nonton film, ada film Avatar yang menggabungkan 4 unsur yang diklaim hari ini negara-negara Eropa, diklaim oleh Jepang. Nah, sebenarnya avatarnya dunia adalah Indonesia itu sendiri. Mari kita lihat bahwa negara kepulauan terbesar yang ada di dunia adalah Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah penguasa laut. Yang kita ketahui bahwa 60.000 pelayaran tiap hari berlalu lalang di Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan dunia. Hari ini 60.000 pelayaran itu free of charge, atau mereka ini melakukan pelayaran secara gratis di Nusantara. Nah, kalau teman-teman berbicara bahwa masih banyak kemiskinan, busung lapar, akses kesehatan yang begitu mahal, akses pendidikan yang begitu mahal di Indonesia, semua itu karena apa? Karena kita tidak memiliki kedaulatan seutuhnya di negeri ini. Kita memang adalah negara sudah merdeka, tetapi ingat bahwa pengakuan atas kedaulatan negeri ini itu baru diakui melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949.
Dan itu pun baru secara de facto, hanya pernyataan tertulis. Tapi esensi kedaulatan itu kita tidak miliki. Sumber daya alam yang kita katakan kita terkaya di dunia, kekayaan yang terkandung di dalam tanah, atau kita adalah penguasa tanah dunia, kita negara subur, kita memiliki kandungan alam yang luar biasa. Orang-orang barat kalau mau buat kekuatan militer terbesar dunia, mereka butuh uranium. Dan uraniumnya ada di Indonesia. Sekarang ini ada di Tapalang. Uranium ada di Tapalang yang hari ini banyak investor yang mencar. Dan saya khawatirku waspada bahwa bisa saja para calon ini mencari kerjasama untuk menjual kekayaan alam kita. Ini yang harus kita lihat. Makanya kita tidak boleh membaca situasi ini hanya dalam perspektif lokal saja. Karena ada banyak kepentingan luar yang mencoba memasuki negara yang begitu kaya di dunia ini. Kita hanya bisa kalkulasi bahwa kita memiliki tambang uranium, kita adalah pemilik emas terkaya dunia. Freeport itu perusahaan terbesar dunia, mengelola tambang emas yang di Papua. Pertanyaannya, apakah kekayaan yang dimiliki Papua berefek terhadap kesejahteraan rakyat? Kan tidak. Apakah minyak yang ada di Kalimantan berefek pada kesejahteraan rakyat? Tidak. Buktinya sampai hari ini orang mengakses pendidikan itu mahal. Akses kesehatan, katanya ada BPJS, jaminan kesehatan. Lah kita, masyarakat yang bayar kok. Padahal dalam undang-undang kita dijelaskan bahwa negara itu seharusnya subsidi. Subsidinya dari mana? Subsidi melalui pengelolaan kekayaan alam yang kita miliki. Itu harus kita kuasai. Yang ketiga soal kekuatan yang kita miliki. Kita memiliki kekuatan udara. Jangan mengira bahwa udara ini tidak memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Satelit-satelit yang ada di dunia tidak akan berfungsi, atau alat komunikasi yang kita gunakan hari ini, handphone, itu tidak mungkin berfungsi kalau tidak ada satelit. Nah, satelit itu kan baru berfungsi kalau pancaran dari satelit itu langsung menyentuh air. Kalau pantulannya ke darat, itu tidak akan berfungsi. Maka salah satunya jalan harus pantulannya ke air. Ini nyambung dengan siapa penguasa laut dunia? Itu Indonesia. Maka satelit-satelit yang ada di dunia, yang katanya Cina memiliki kekuatan yang luar biasa di IT, Amerika Serikat, mereka numpang di angkasa kita. Bukankah kemarin ketika pemerintah Singapura mengancam Indonesia untuk menarik kedubesnya, pemerintah kita sendiri mengatakan bahwa saya akan nasionalisasi udara saya. Artinya apa? Penguasa hari ini juga mengakui bahwa kita tidak berdaulat secara tanah, air, dan udara. Itu kita tidak memiliki kedaulatan. Padahal kalau mereka bisa saja numpang, tapi harus bayar. Hari ini kan free of charge. Mereka boleh saja melewati jalur laut kita, tapi harus bayar dong. Itu loh. Nah, ini ancaman bagi kita, bahwa yang kita maksud dengan liberalisme atau apa yang diagung-agungkan Amerika melalui sistem kapitalisme liberal ini bagi ancaman bagi kita. Globalisme, free market atau pasar bebas, ini ancaman buat kita. Karena kenapa? Mereka sengaja menarik kita ke dalam sistem kapitalisme liberal supaya liberalisme itu kan bebas. Artinya bebas apa? Mereka bebas untuk berlalu lalang ke negeri kita itu tanpa cukai. Mereka tidak bayar pajak. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa dalam pemilihan kepala daerah harus kita mampu melihat betul bahwa bagaimana, apakah pemerintah daerah betul-betul visi yang itu memiliki, punya berani pasang badan bahwa saya akan hadir di hadapan rakyat. Kita lihat semisal ada banyak kasus di Mamuju Utara, perampasan tanah, konflik agraria yang ada di Matra yang sampai hari ini tidak mampu diselesaikan.
Apakah penguasa berani hadir pasang badan bahwa saya berani menjamin haknya petani melalui perusahaan? Kan tidak. Yang kedua, kita tidak boleh memandang sepele, semisal tanah-tanah atau alih fungsi lahan yang ada di Sulawesi Barat yang begitu luar biasa. Krisis pangan yang ada di Indonesia yang juga bisa berdampak ke daerah ketika alih fungsi lahan itu dialihkan secara besar-besaran untuk pembangunan manufaktur, mengatasnamakan pembangunan untuk rakyat, padahal terjadi alih fungsi lahan. Nah, masalah-masalah ini itu harus kita cermati matang-matang, karena kalau tidak, kita ini hanya mengklaim diri kita adalah negara terkaya di dunia, tapi kita tidak pernah menikmati kekayaan alam itu, karena negara ini hanya memiliki sistem yang itu tidak bagi hasil. Tambang emas yang ada di Papua, kenapa masyarakat Papua tidak menikmati? Jangankan kita bicara Indonesia menikmati, orang Papua saja tidak menikmati tambang emas yang ada di Papua itu. Karena kenapa? Sistem kenegaraan kita, regulasi kita, itu tidak membenarkan adanya namanya bagi hasil. Yang kita dapatkan hanya pajak dari penghasilan, bukan bagi hasil. Nah ini yang harus kita pikir matang-matang, bahwa sekalipun para aktor-aktor politik hari ini membuat janji-janji politik mengatakan bahwa kita punya sumber daya alam sekian, itu hanya hitung-hitungan saja. Karena kenapa? Ada sistem kenegaraan hari ini yang membuat kacau balau. Coba bayangkan, kampus hari ini hampir tiap tahun naikkan SPP. Tidak bisa dibedakan yang mana negeri, yang mana swasta. Ini mempersulit masyarakat kita. Padahal di dalam undang-undang kita sudah dijelaskan semua rakyat harus bersekolah. Bagaimana caranya rakyat bisa cerdas kalau tidak bersekolah? Pertanyaannya, apakah anak petani, anak nelayan, anak tukang beca mampu menikmati pendidikan yang hari ini begitu mahal? Ya bisa kita kalkulasi. Biaya dalam penghasilan tukang beca per bulan itu berapa? Petani, bapak saya petani, saya rasakan betul bagaimana pahitnya kehidupan ini. Nah, ini yang harus menjadi referensi kita bersama. Kalau tadi ada narasumber yang bicara soal globalitas nasional, saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa kekuatan dunia hari ini harus kita pahami, bahwa pasca Perang Dingin ketika Uni Soviet dikalahkan Amerika Serikat, Francis Fukuyama mengatakan, dia mempunyai tesis mengatakan the end of history. The end of story artinya sejarah itu telah mati. Karena kenapa? Selama ini sistem yang bertarung itu hanya dua, kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dan komunisme. Komunisme itu Uni Soviet, kapitalisme itu Amerika Serikat. Tetapi karena Uni Soviet kalah melalui pertarungan, akhirnya Uni Soviet runtuh, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, artinya apa? Bahwa apakah keruntuhan ideologi sosialisme ini pertanda bahwa zaman hari ini tidak bisa bisa lagi memilih dua paham. Semuanya orang digiring untuk masuk dalam sistem kapitalisme. Nah, tetapi seperti ini yang saya katakan, bahwa kita ini tidak punya hubungan, bahwa yang akan menghakimi cocok tidaknya kapitalisme dan sosialisme itu adalah sejarah kita atau realitas bangsa kita. Ini akan nyambung dengan situasi nasional hari ini yang saya mengatakan bahwa hari ini kita mengalami integritas, krisis kebangsaan yang sangat luar biasa. Ternyata yang harus kita khawatirkan bukan hanya kapitalisme Amerika Serikat, bukan hanya Uni Soviet atau China yang memiliki ideologi sosialisme liberal, tetapi ideologi timur sekalipun, ideologi timur yang ekstrim itu juga harus kita waspadai, yang dimana mereka memakai jubah agama tetapi punya paham anti nasionalisme, anti kebangsaan, anti demokrasi, baru mau hidup di Indonesia. Ini akan menjadi bumerang buat kita. Saya tidak lihat, saya ini sebenarnya juga anti Ahok, anti soal penggusuran, anti soal terjadinya
Ya, monopoli naga, anti terhadap terjadinya penimbunan pantai, reklamasi, yang itu bisa merugikan rakyat sangat luar biasa. Tetapi harus kita lihat dalam cara pandang bahwa kalau kita lihat bahwa Ahok ini tidak beres, yuk harus kita fair-fair dong. Mana pasang calon yang lebih baik daripada Ahok? Kita ini negara demokratis, tapi kita tidak boleh merusak kedaulatan ini dengan cara-cara isu-isu sara. Karena kalau selama ini kita mengangkat isu-isu sara, coba bayangkan di Padang Panjang itu terjadi penurunan patung Buddha gara-gara patung Buddha lebih tinggi daripada kubah masjid. Orang-orang Islam di sekelilingnya itu memaksa harus turunkan patung. Nah, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau adu-adu soal penghinaan. Tapi lagi-lagi saya bangga terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah yang tidak sepakat dengan isu-isu sara. Karena kenapa? Lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Kalau memang Ahok salah, yang berhak bahwa kalau dia kafir atau tidak, Tuhan yang menentukan bahwa dia kafir atau tidak. Kita ini umat manusia cuma mampu menilai. Itu loh. Saya yakin agama itu dijaga langsung oleh Tuhan. Saya yakin itu. Tetapi kalau kita ngangkat isu-isu sara, ini akan membuat bangsa kita menjadi kerdil, bangsa kita akan menjadi kepada masa lalu. Mudaratnya lebih banyak daripada kalau memang Ahok salah, biar dia dikutuk jadi kodok saja. Kan itu ada namanya, apa istilahnya, ada namanya hukum karma. Biar Tuhan yang memberikan karma. Tetapi harus kita lihat keutuhan negara ini. Kalau isu sara kita angkat, ini akan bisa menghancurkan kita sendiri. Coba lihat kelompok-kelompok Ahok, kemudian ini sangat dimanfaatkan. Kelompok Ahok yang dulunya Papua mendirikan OPM, organisasi Papua Merdeka. Itu karena apa? Kesenjangan ekonomi. Yang itu juga tidak terlepas dari bahwa orang-orang kayak Inggris, Amerika punya kepentingan Papua lepas dari Indonesia. Nah, momentum yang ada di Indonesia hari ini yang terjadi secara spontan itu membuat kepentingan internasional sangat dimasuki di situasi nasional kita. Ini harus kita melihat dengan konsekuensinya kita sebagai umat yang terbesar di dunia adalah ya kita memiliki rasa keegoan. Itu loh. Kalau kita mau melepas rasa keegoan itu dan melihat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar kita, dasar pemersatu, karena tidak mungkin lahir yang namanya nasionalisme kalau tidak ada perbedaan. Karena antitesis daripada individu atau perbedaan itu adalah persatuan. Nah, maka nasionalisme itu adalah persatuan. Itu loh. Iya, banyak sekali ancaman global hari ini yang harus kita selesaikan. Olehnya itu kawan-kawan sekalian, bahwa saya sebagai generasi hari ini, bahwa ya kalau semisal ada FPI hari ini yang atau aliran-aliran keras, ya mungkin kita sudah dilempari. Tadi ada mengatakan bahwa ini yang maha kuasa. Itu kan sudah melewati batas itu loh. Tetapi kan kita pahami bahwa ini dalam suasana candaan. Nah, ini harus terkadang bahwa ada sedikit perkataan yang itu bisa melenceng, yang itu kita tidak sadari. Itu ada tanpa unsur kesengajaan. Nah, dan itu kita tidak boleh besar-besarkan, karena kalau kita besar-besarkan bahwa negara ini akan cepat hancur. Itu loh. Nah, makanya saya diundang sebagai ketua komite daerah Front Perjuangan Pemuda Indonesia yang selama ini meneriakan teriakan golput. Kalau orang ekstrim mengatakan bahwa ini anti negara, padahal belum tahu bahwa golput dalam pemahaman kami itu bukan sikap ideologi, tapi strategi taktik perjuangan.
Kalau sikap ideologi berarti anti negara dong. Tapi ekstra parlementarian atau golput itu adalah sikap ideologi, sikap politik, strategi taktik politik. Untuk apa? Untuk membentengi generasi bangsa ini supaya tidak masuk kepentingan politik di dalamnya. Saya tidak menafikan bahwa ada beberapa teman-teman yang naluri politiknya tidak bisa ditahan yang masuk ke politik. Itu pilihan pribadi. Karena kita tidak membatasi itu. Rebut ruang-ruang strategis untuk bicara soal kedaulatan rakyat. Nah, tetapi saya ingin, alhamdulillah, Ketua KPU sudah ada juga hadir pada kesempatan hari ini, bahwa seharusnya bahwa ini kan kampus menjadi benteng terakhir pertahanan kita sebenarnya. Karena semua perubahan yang ada di dunia ini pasti ada aktornya. Saya kalau dalam sistem politik hari ini, kalau mau mempercayai sama partai, ini saya sangat mengatakan bahwa revolusi 1945 itu sudah banyak partai ternyata. Yang melakukan revolusi itu bukan partai, tapi pemuda. Ini bukan hanya penamaan saja, tapi ini fakta. Bahwa revolusi di Indonesia itu dilakukan pemuda, bukan partai. Nah, tetapi bukan berarti juga saya tidak percaya sama partai. Tetapi sistem kepartaian hari ini harus diperbaiki segera. Nah, sehingga kita mampu membangun kader-kader yang betul-betul independen. Kasihan, baru semester 3, semester 5 sudah dijadikan tim sukses. Ini sangat kasihan. Coba, sehingga strategi golput ekstra parlementarian itu strategi membentengi diri. Sekalipun senior, semisal ada EPP yang sudah masuk partai, tidak punya kepentingan apa. Orang golput kok. Tapi golput itu dalam pengerjaan strategi. Karena kami sampai hari ini meyakini bahwa perubahan yang ada di Indonesia itu harus dilakukan oleh para pemuda. Ya hari ini, makanya saya katakan bahwa pemuda hari ini harus punya visi ke depan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kerdil, bangsa yang tidak punya proyeksi ke depan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi atau berdialog dengan waktu yang masih tersisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.